Buat yang tidak hidup di masa jaya musik pop akhir 80-an, barangkali nama Nika Ardila cuma diingat sebagai satu dari sejumlah nama penyanyi pop Indonesia, tidak lebih. Tapi bagi yang hidup di masa itu, termasuk yang mengikuti musik pop Indonesia awal 90-an, Nika dinilai setara dengan Ella Fitzgerald. Cerita fantastis Nika juga ada yang terkesan eksploitatif. Misalnya, 2 tahun setelah kematiannya, keluar album terbaru berupa kompilasi lagu. Juga ditayangkan video klip musik untuk lagunya yang belum sempat diedarkan. Albumnya tetap meledak. Inilah fenomena industri budaya pop kita. Seluruh kesan pada diri Nika hadir di mana-mana. Sinetron, stiker, poster, hingga video klip daur ulang. Semuanya diburu, dikonsumsi, dan dinikmati sebagaimana sebuah pengalaman khas. Namun semuanya tak mampu meredam kecemerlangan gadis Sunda ini. Nika Ardila memang bukti kegemilangan budaya pop Indonesia abad ini. Karirnya memang pendek, namun dengan masa yang pendek ia mampu mewakili ciri industri massa, populer, dan hadir di setiap ruang publik. 26 tahun sudah Nika tiada, tapi sosoknya masih diminati dunia hiburan di negeri ini. Fenomena seperti ini sering tidak bisa dimengerti orang. Padahal inilah yang disebut akan adanya pahlawan dan idola. Dia adalah bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, penyanyi, dan model terbaik tanah air. Dan apa kata mereka tentang Nika Ardila? Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, Itang Yunas, salah satu juri di Gadis Sampul dan juga seorang desainer senior. Dirinya mengungkapkan, sosok Nika dapat mewakili para remaja. Nika cantik, berbakat, dan wajahnya bisa menjadi ikon komersil di dunia fashion dan iklan. Nika Ardila selain menjadi juara favorit Gadis Sampul 90, pilihan pembaca, ia juga termasuk finalis yang menjadi favorit para juri di ajang itu. Fakta ini telah membungkam suara-suara miring tentang Nika Ardila yang mengatakan bahwa Nika bisa menang di Gadis Sampul karena ia sudah menjadi penyanyi sebelumnya. Nika sudah menjadi paket komplit untuk menyandang gelar favorit di ajang itu. Jadi, jikalau ada penyanyi lain yang saat itu ikut Gadis Sampul, belum tentu bisa memenuhi kriteria para juri. Kan Nika sudah menjadi paket komplit. Selain kagum dengan sosok Nika, kala itu Itang Yunas juga sempat memberikan sebuah sepatu untuk teh Nika loh. Dan sampai saat ini sepatu pemberian dari Itang Yunas masih tersimpan rapi di Museum Nika Ardila di Bandung. Yang kedua, Iwan Hai, salah satu wartawan majalah Hai. Dirinya mengungkapkan, ketika saya datang ke rumah Nika di Bandung, hendak ingin mewawancarai Nika. Saya lihat Nika sedang bermain dengan anak-anak kecil di sekitaran rumahnya. Nika memang sifatnya masih kekanak-kanakan dan polos kala itu. Tapi itulah salah satu alasan Nika untuk mendirikan sekolah luar biasa untuk anak-anak. Karena Nika merasakan apa yang anak-anak berkebutuhan khusus inginkan, yaitu pendidikan yang layak untuk mereka. Dan Nika telah mewujudkan impian mereka itu. Yang ketiga dari Denny Sabri, pemandu bakat profesional. Dirinya mengungkapkan, biasanya saya hanya mendapat 25% dari honor para artis yang saya orbitkan. Tapi berbeda dengan Nika, walau ia sudah memotong honornya, Nika seringkali masih memberikan saya tambahan yang nilainya sampai 40% dari honor Nika. Waktu itu saya tanya ke Nika, kamu senang gak sama Niki Astria? Dia bilang senang. Terus saya ajak Nika ke rumah Niki. Komentar Niki saat itu adalah, aduh ini anak lucu sekali. Memang, masih banyak kekurangan Nika saat saya baru pertama kali mengenal Nika. Malah ada sebagian orang mengecam habis-habisan karena kualitas suara Nika belum memadai. Tapi karena saya yakin akan kemampuan Nika, saya tidak peduli omongan orang. Saya terus poles Nika.
Setiap ada show artis-artis besar, saya mati-matian mengusahakan agar Nike bisa ikut tampil. Bahkan Nike saya ajak sampai keliling Kalimantan, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya. Karena naluri saya mengatakan bahwa Nike ini bakalan jadi bintang besar nantinya. Makanya saya bersedia untuk mengorbitkan Nike. Karena sewaktu saya mengenal Nike itu dari Pak Aji Esa Putra, yang tidak lain adalah guru vokal Nike. Pak Aji meminta saya untuk mengorbitkan Nike. Yang keempat dari Melly Goeslaw, sahabat karib Nike Ardila. Dirinya mengungkapkan, "Saya dan Nike sudah seperti kakak adik. Di mana ada saya, di situ ada Nike. Begitu pula sebaliknya. Saya ingat dulu pernah ada show di siang hari. Nike nggak mandi, hanya cuci muka saja. Nike juga orangnya jarang sekali dandan, tapi Nike tetap saja terlihat cantik." Saya juga ingat ucapannya saat ditanya kenapa Nike tidak pernah dandan di kesehariannya. Dengan santainya Nike menjawab, "Ah, buat apa? Takut nanti Nike dibilang genit. Nanti Nike make up hanya untuk keperluan tampil di TV saja." Dan setiap kali Nike pergi ke luar negeri, dia pasti borong banyak belanjaan buat oleh-oleh, mulai dari baju, aksesoris, dan lain-lain. Tapi sesampainya di rumah, Nike membagikan oleh-oleh itu kepada teman-temannya. Saat saya tanya kenapa dibagi-bagikan, memangnya nggak sayang? Dia menjawab, "Nanti bisa beli lagi kok." Yang kelima dari Cut Irna, sahabat Nike Ardila. Dirinya mengungkapkan, "Adik sekaligus sahabat saya Nike Ardila itu orangnya sangat baik sekali. Nike tidak pernah ngurusin urusan orang lain. Alhamdulillah kita berdua itu banyak kecocokan. Kita berdua sering tuker-tukeran kostum kalau pas lagi konser." 2 bulan sebelum Nike pergi, Nike sempat menelpon saya. Waktu itu saya sudah tinggal di Surabaya. Nike curhat dan cerita banyak kepada saya. Malah Nike sempat nawarin sesuatu sama saya. Saya ingat betul tawaran Nike saat itu. "Teteh, pingin apa dari Nike? Sok mau dibeliin sama Nike," katanya. Lantas saya bilang kepada Nike, "Ah, nggak usah ke. Saya lihat kamu sehat, karir kamu semakin sukses saja. Teh Irna sudah seneng banget kok." 2 bulan kemudian saya kaget banget. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau Nike meninggal dunia. Saya tidak menyangka dan saya kaget sampai kaki saya lemas. Sedih banget saya kalau ingat itu, soalnya saya belum sempat bertemu lagi dengan Nike. Sudah banyak kenangan indah yang saya lalui bareng Nike dulu. Sekarang yang bisa saya lakukan dan berikan untuk adikku ialah doa. Yang keenam dari Dr. Andes A. Latif, guru olahraga Nike Ardila di SMA BPI 1 Bandung. Dirinya mengungkapkan, "Saat kami mendengar berita itu, kami merasa sangat kehilangan. Nike adalah figur bagi teman-teman seusianya. Dia sangat potensial sehingga bisa melejit dalam waktu cepat. Kendati begitu, Nike juga orangnya sangat sederhana dan tidak sombong." Saya ingat waktu Nike disuruh untuk lari seperti teman-temannya yang lain, ya dia langsung lari bareng teman-temannya. Padahal ketika itu dia sudah menjadi penyanyi yang terkenal. Dan yang ketujuh dari Mahyani, salah satu fans Nike Ardila. Mungkin Mahyani ini salah satu dari banyaknya fans yang beruntung karena sempat bertemu dengan Nike. Dia punya sedikit cerita. Ketika itu Nike baru pulang syuting pagi, tapi dia tidak memperhatikan lelahnya. Dia sangat terbuka dan bahagia sekali menyambut saya penggemarnya yang datang untuk menemuinya. Padahal saya tahu, saat itu wajahnya terlihat sangat lelah sekali, bahkan dia belum tidur. Saya bangga menjadi penggemarnya, dan saya sangat bersyukur sekali pernah bertemu dengannya. Tentunya masih banyak lagi cerita dan pengalaman dari orang-orang yang mengenal Nike Ardila. Namun tidak semua kisah dan cerita itu sempat terpublikasikan. Harapan untuk dan bagi mereka, semoga tetap terjaga apa yang sudah mereka ciptakan bersama.
Karena generasi sekarang lebih banyak tahu lebih banyak dari berbagai cerita yang kalian ceritakan. Semoga kisah kali ini memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.